Selamat datang ke dunia penceritaan, di mana setiap kisah lahir dari hati. Aku seorang gadis bertudung, dibesarkan tanpa rasa kasih sayang seorang ayah. Hidupku penuh kekosongan, sehinggalah aku bertemu seorang lelaki matang, bosku sendiri. Dia sudah berkeluarga, tapi dari renungannya, aku tahu ada sesuatu yang sedang terbakar di antara kami. Adakah ini cinta, atau sekadar godaan yang akan menghancurkan aku? Namaku, biarlah aku rahasiakan dahulu. Yang penting, ini kisahku. Kisah seorang gadis berhijab modern, yang lahir dalam keluarga yang tidak pernah benar-benar lengkap. Sejak kecil, hidupku penuh dengan babak rumah tangga yang tidak stabil. Ibuku, seorang wanita yang tabah, tetapi mungkin juga terlalu rapuh dalam mencari kebahagiaan. Dia pernah berkahwin beberapa kali. Aku sendiri ialah anak kepada suami ketiganya. Bayangkan, betapa rumitnya keluargaku. Aku punya adik-beradik yang ramai, tetapi tidak semuanya sebapa. Ada yang jauh lebih tua dariku, ada yang sebaya, malah ada yang lebih muda. Aku berada di tengah-tengah, di celah-celah jurang usia dan kasih sayang yang tidak pernah benar-benar seimbang. Kadang-kadang aku rasa seperti seorang anak tiri dalam keluarga sendiri. Bila kakak-kakak atau abang-abang bercerita tentang ayah mereka, aku hanya mampu diam. Bila adik-adik kecil mendapat perhatian daripada ibu dan suami barunya, aku sekadar memerhati dari jauh. Sejak dulu lagi aku sering bertanya pada diriku, di mana sebenarnya tempatku dalam keluarga ini? Adakah aku benar-benar penting untuk sesiapa? Aku membesar dengan hati yang sunyi. Aku tidak pernah benar-benar merasai belayan seorang ayah. Setiap kali aku mula rapat dengan bapak tiriku, hubungan itu tidak pernah lama. Ada sahaja pergaduhan, ada sahaja perpisahan. Dan aku kembali kehilangan seseorang yang baru aku coba kenali. Namun, aku tidak pernah menyalahkan ibu. Dia berhak mencari bahagia. Cuma, dalam pencariannya itu, aku sering merasa tertinggal di belakang. Aku hanya seorang anak yang kadang-kadang dipandang, kadang-kadang dilupakan. Aku gadis yang belajar menyimpan segalanya dalam hati. Aku belajar berdiri sendiri. Pada usia remaja, aku mulai membantu ibu. Aku bekerja sambilan sejak umur 15 tahun, hanya untuk meringankan bebannya. Dari situ aku kenal arti penat, arti mencari rezeki, walaupun jiwaku masih polos. Namun, ada sesuatu tentang diriku yang sering orang lain perhatikan. Aku mewarisi sebahagian darah daripada datuku seorang lelaki Cina. Walaupun aku membesar sebagai seorang gadis Melayu Muslim, wajahku lebih menyerupai gadis Cina. Kulitku cerah, lembut, halus seperti porselin. Mataku sedikit sepet, hidungku mancung kecil, dan bila aku senyum, ramai berkata wajahku manis. Sejak remaja, orang sering berkata aku kelihatan cantik. Mungkin lebih daripada yang aku sedari. Cantikku tidak memerlukan alat solek, cukup dengan hijab sederhana dan wajah polos. Aku sudah sering menarik pandangan. Kadang-kadang aku malu sendiri, karena aku masih naif, masih terlalu muda untuk memahami makna semua perhatian itu. Mungkin sebab itu juga aku sering berasa janggal. Aku gadis yang kelihatan matang pada wajah, tetapi hatiku masih seorang anak yang mencari arah. Dan jauh di dalam hati, ada satu rahasia yang aku simpan sejak lama. Aku selalu, entah mengapa, tertarik pada lelaki matang. Lelaki berusia 30, 40-an. Ada sesuatu pada mereka yang membuatkan hatiku bergetar. Aku tidak tahu kenapa, mungkin karena aku tidak pernah punya seorang ayah yang kekal dalam hidupku. Mungkin karena aku terlalu rindukan rasa dilindungi. Atau mungkin karena wajahku yang sering disalah anggap lebih dewasa daripada usia sebenar. Membuatkan aku lebih dekat dengan dunia orang matang. Aku tidak pasti, yang aku tahu, setiap kali aku melihat lelaki sebaya denganku, aku rasa mereka terlalu kebudak-budakan. Tetapi bila aku terpandang lelaki yang jauh lebih tua,
Ada sesuatu dalam hati yang bergerak, seperti magnet yang menarikku ke arahnya. Aku malu pada diriku sendiri. Aku gadis berhijab, orang kampung melihatku sebagai baik-baik. Tapi dalam diam, hatiku selalu berbisik tentang sesuatu yang aku tidak berani sebutkan. Tentang seorang lelaki matang, berwibawa, yang boleh membuatkan aku rasa kecil, tetapi selamat di sisinya. Begitulah aku membesar. Antara realiti keluarga yang berantakan, dan rahasia hati yang tidak pernah aku luahkan. Aku seorang gadis campuran darah Melayu dan Cina, yang kelihatan cantik di mata orang, tetapi menyimpan luka dan kekosongan yang tidak siapa tahu. Dan aku tidak pernah menyangka bahwa pencarianku itu akan membawa aku kepada seseorang. Seseorang yang akan mengubah seluruh hidupku. Sejak umurku 15 tahun, aku sudah mengenal arti bekerja, umur yang sepatutnya dipenuhi dengan gelak tawa remaja, belajar, dan bermain bersama kawan-kawan. Tapi aku memilih jalan yang lain. Hidup kami tidak semewah orang lain. Ibuku selalu berusaha keras, namun beban hidup terlalu berat untuk ditanggung seorang diri. Aku mulai bekerja sambilan di kedai kecil sekitar kampung, kadang-kadang mengemas, kadang-kadang menjaga kaunter, dan kadang-kadang membantu apa sahaja yang diminta. Pada awalnya, aku rasa penat. Bayangkan, waktu remaja yang sepatutnya ringan, aku sudah memikul tanggung jawab. Tetapi dalam hati aku berkata, kalau bukan aku yang tolong ibu, siapa lagi? Dari situ aku belajar banyak perkara. Belajar bagaimana untuk menundukkan ego, belajar melayan orang dengan sabar, belajar mengenal dunia luar yang tidak selalu indah. Orang ramai memandangku sebagai gadis muda yang rajin, tapi jauh dalam hati, aku tahu, aku sebenarnya sedang mencari sesuatu. Di kedai itu, aku sering melihat pelbagai ragam manusia. Ada anak muda sebaya denganku, datang dalam kelompok, ketawa terbahak-bahak, bercakap besar tentang cita-cita. Ada juga lelaki-lelaki yang lebih dewasa, berusia 30-an, 40-an, masuk dengan langkah yakin, bercakap dengan suara berat yang membuatkan aku spontan menundukkan pandangan. Entah kenapa, setiap kali lelaki sebegitu muncul, hatiku bergetar. Ada sesuatu pada cara mereka berjalan, pada raut wajah matang, pada cara mereka bercakap, yang membuatkan aku rasa ingin tahu. Aku suka memerhati dari jauh, diam-diam. Lelaki sebaya denganku, mereka sering coba mendekati. Ada yang berani menegur, ada yang pura-pura membeli barang hanya untuk berbual. Tapi aku hanya tersenyum kecil dan berlalu pergi. Hati aku tidak bergerak, mungkin karena aku rasa mereka tidak mampu memahami aku, tidak mampu menenangkan jiwa yang kosong ini. Lelaki matang, sebaliknya, punya aura yang berbeza. Ada sesuatu pada mereka yang membuatkan aku rasa seolah-olah dilindungi hanya dengan pandangan mata. Aku tidak tahu mengapa, aku masih muda, masih polos, tetapi tarikan itu terlalu kuat. Pada masa itu, aku tidak berani mengakuinya. Aku hanya menyimpan rasa itu dalam diam. Setiap kali pulang dari kerja, aku akan memandang cermin, melihat wajahku sendiri, wajah berdarah campuran, kulit cerah halus, mata sepet lembut seperti arwah datuku yang berbangsa Cina. Aku tahu aku kelihatan lain daripada gadis kampung biasa. Dan kadang-kadang aku tertanya, mungkin sebab itu lelaki lebih dewasa sering memandangku lama. Tapi aku tidak pernah mencari. Aku hanya membiarkan hidup berjalan. Sehinggalah usiaku menginjak 18 tahun. Saat itu, aku tahu aku tidak boleh lagi terus tinggal di kampung. Ada suara kecil dalam hati yang mendesakku untuk melangkah lebih jauh. Aku mau melihat dunia luar. Aku mau mencoba kehidupan di bandar. Aku tahu keputusan itu berat. Aku tahu ibu bimbang. Tapi aku tetap nekat. Aku yakin, kalau aku terus di kampung, aku akan selamanya terikat dengan rasa kekosongan yang sama. Aku mau berubah. Aku mau berdikari. Dan tanpa aku sedari,
Langkah ke bandar itulah yang akan membawa aku kepada kisah yang tidak pernah aku bayangkan. Sebuah kisah yang penuh debaran, penuh rahasia, dan penuh perasaan yang aku sendiri tidak mengerti. Karena disitulah, untuk pertama kalinya, aku bertemu seseorang yang membuatkan seluruh hidupku berubah. Bandar, sebuah dunia yang asing bagiku, bunyi kendaraan yang tidak pernah berhenti, lampu neon yang berkelip hingga ke dini hari, dan manusia yang sentiasa tergesa-gesa. Semuanya membuatkan aku rasa kecil, seolah-olah aku baru saja melangkah ke sebuah alam yang tidak pernah aku kenali. Hari pertama aku melangkah ke pejabat kecil di tingkat 3 sebuah bangunan sederhana, jantungku berdegup kencang. Aku coba menenangkan diri. Aku kena kuat, aku kena tunjuk yang aku mampu. Itulah bisikan yang aku ulang berkali-kali. Aku diperkenalkan oleh seorang kaki tangan lama, seorang kakak berbangsa Melayu yang kelihatan baik hati. Katanya, hari ini aku akan diperkenalkan dengan bos. Aku mengangguk perlahan, coba menyembunyikan rasa gemetar. Kemudian, pintu bilik kaca di ujung lorong terbuka. Seorang lelaki melangkah keluar. Wajahnya tenang tetapi penuh karisma. Dia tinggi, tubuhnya tegap dan berotot, seolah-olah rajin menjaga diri. Kemejanya putih, digulung sedikit di lengan, memperlihatkan urat-urat halus di lengannya. Rambutnya hitam pekat, tersisir rapi. Ada sedikit uban di tepi yang malah menambah pesona matang pada dirinya. Itulah kali pertama aku melihat Mr. Lim, lelaki Cina berusia 40 tahun yang menjadi ketua di tempat aku bekerja. Matanya redup tapi tajam, seolah-olah mampu membaca isi hatiku hanya dengan sekali pandang. Dan senyuman kecil di bibirnya membuatkan nafasku hampir terhenti. Ini staf baru kita? Suaranya berat, dalam, tapi lembut. Aku hanya mampu mengangguk sambil tunduk, pipiku panas. Aku berusaha mengawal diri, takut jika wajahku merah menampakkan debaran yang sedang aku rasakan. Dia menghulurkan tangan, tidak untuk bersalam, tetapi sekadar isyarat mesra. Selamat datang. Saya harap awak boleh cepat sesuaikan diri di sini. Aku membalas dengan senyuman kecil, coba menenangkan degupan jantungku. Terima kasih, bos. Suaraku hampir bergetar. Sejak detik itu, aku tahu hidupku tidak akan sama lagi. Hari-hari berikutnya, aku mulai mengenali suasana kerja. Mr. Lim jarang bercakap banyak, tetapi setiap kali dia lalu di meja aku, jantungku berdegup lebih laju daripada biasa. Ada sesuatu pada dirinya yang membuatkan aku tidak mampu berpaling. Aku tahu dia sudah berkeluarga. Aku dengar daripada rekan sekerja lain, dia punya istri dan anak-anak. Tetapi hatiku tidak mau berhenti daripada berdebar setiap kali dia berada berdekatan. Aku coba menyembunyikan semua itu. Aku coba menutup dengan alasan. Dia bos, aku cuma staf baru. Jangan pikir yang bukan-bukan. Tapi semakin hari, semakin sukar. Karena setiap kali dia menoleh, setiap kali matanya singgah padaku walaupun hanya sesaat, aku rasa seolah-olah ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Dan aku mulai sadar. Aku sebenarnya sedang melangkah ke satu jalan yang aku sendiri tidak pasti bagaimana akhirnya. Hari-hari berlalu dengan pantas. Aku mulai belajar selok-belok kerja pejabat, dari menaip laporan hinggalah menguruskan dokumen-dokumen syarikat. Namun dalam diam, setiap detik yang aku lalui di tempat kerja terasa lain. Karena adanya dia, Mr. Lim tidak pernah menunjukkan sikap garang. Dia seorang bos yang tenang, malah kadangkala terlalu sederhana. Walaupun dia ketua, dia tidak suka meninggikan suara. Sebaliknya, tutur katanya sentiasa terkawal, malah sopan. Itu membuatkan aku selesa, walaupun hatiku sering bergetar bila berdepan dengannya. Suatu petang, aku sedang termenung di meja karena gagal memahami cara menyiapkan satu laporan.
Tiba-tiba suara beratnya kedengaran di belakangku. Kenapa muka berkerut macam tuh? Aku tersentak, hampir melompat dari kursi. Oh, tak ada apa-apa, bos. Aku cepat-cepat menutup kertas di depanku, malu jika dia tahu betapa naifnya aku dengan kerja itu. Dia ketawa kecil, kemudian menarik kursi dan duduk di sebelahku. Nafasku terasa tersekat. Aku coba berpura-pura tenang, sedangkan seluruh tubuhku seolah-olah disambar api yang tidak kelihatan. Boleh saya tengok? Tanyanya sambil menghulurkan tangan. Dengan gugup aku menyerahkan kertas laporan itu. Dia membaca sebentar, lalu menoleh padaku. Matanya redup tapi jernih, seolah memandang terus ke dalam hatiku. Awak masih baru. Memang susah kalau terus nak faham semua. Jangan risau, saya pun dulu sama macam awak. Perlahan-lahan ya. Suaranya lembut, penuh kesabaran. Aku mengangguk perlahan, dan saat itu aku sadar. Jarak kami terlalu dekat. Aku dapat menghidu bau parfumnya yang maskulin, campuran segar sitrus dan kayu. Bau itu membuatkan dadaku semakin sesak. Dia menunduk sedikit, menunjukkan padaku bagaimana hendak membetulkan ayat-ayat di laporan itu. Tangannya bergerak perlahan di atas kertas, sesekali hampir menyentuh jemariku. Dan setiap kali itu berlaku, tubuhku terasa bergetar halus. Aku coba fokus pada apa yang diajarkan. Tapi pikiranku melayang. Wajahnya, suaranya, dan cara dia menumpukan perhatian padaku membuatkan aku lupa seketika pada dunia luar. Faham? Tanyanya, memecahkan lamunanku. Aku cepat-cepat mengangguk. Ya, bos, terima kasih. Dia tersenyum kecil. Senyuman itu sungguh mampu mencairkan seluruh pertahananku. Selepas itu, dia bangkit semula ke biliknya. Namun sepanjang hari, aku masih terasa kehangatan momen tadi. Betapa seorang lelaki matang, berusia, dan penuh karisma mampu membuat aku rasa seolah-olah aku dilindungi. Sesuatu yang aku jarang rasakan sejak kecil. Malam itu, sebelum tidur, aku termenung lama. Aku sadar ada sesuatu sedang tumbuh dalam diriku. Tetapi aku sendiri tidak pasti. Adakah ini cinta atau sekadar kekaguman? Aku hanya tahu satu perkara, semakin hari, semakin aku rindukan perhatian itu. Hari-hari di pejabat terasa semakin pelik untukku. Entah kenapa setiap kali Mr. Lim muncul, pandanganku seolah-olah terikat padanya. Walaupun aku coba menunduk, coba berpura-pura sibuk dengan kerja, hatiku tetap berdebar seolah-olah menunggu sesuatu yang tidak pasti. Aku sadar betapa berbahayanya perasaan itu. Dia bosku, dia lelaki berkeluarga, dia bukan seseorang yang sepatutnya aku dambakan. Tetapi semakin aku menolak, semakin aku merasakan tarikan itu sukar dilepaskan. Suatu petang, ketika pejabat sudah mulai lengang, aku masih di meja mengemas file. Mr. Lim keluar dari biliknya, memandang sekilas ke arahku. Langkahnya berhenti. Awak belum balik? Suaranya tenang, tetapi ada nada yang membuatku kaku. Aku cepat menggeleng. Sekejap lagi, bos, nak siapkan sikit file nih. Dia mengangguk perlahan, kemudian mendekat. Aku dapat lihat cahaya lampu neon pejabat memantul pada wajahnya, menambah aura matang yang membuatku semakin gugup. Ada masa hujung minggu nih? Tanyanya tiba-tiba. Aku terkedu. Jantungku berdentum, seolah-olah hampir pecah mendengar soalan itu. Kenapa bos? Tanyaku perlahan, coba menutup degupan yang semakin kencang. Dia tersenyum kecil, senyuman yang tidak pernah aku lihat selama ini. Saya pikir mungkin kita boleh keluar minum. Sekadar berbual di luar kerja. Tapi jangan beritahu sesiapa. Aku terpaku, kata-katanya kedengaran ringkas, tetapi aku tahu maksudnya jauh lebih dalam.
Jemputan itu bukan jemputan biasa. Ada sesuatu yang rahasia di sebaliknya. Kalau awak tak selesa, tak mengapa. Sambungnya, seolah memahami kegusaranku. Aku menggigit bibir. Pikiranku bercelaru. Hati kecilku melonjak kegembiraan. Tapi akalku menjerit. Bahaya, ini bukan jalan yang patut kau pilih. Namun suara akal itu tenggelam dalam gelora perasaan yang tidak mampu aku kawal. Akhirnya aku mengangguk perlahan. Boleh, bos. Dia hanya mengangguk, senyuman halus terukir di bibirnya, lalu berlalu ke arah pintu. Tetapi aku masih kaku di kursi, merasakan tubuhku panas, seolah-olah seluruh dunia baru saja berubah. Malam itu aku tidak dapat tidur. Aku baring di katil kecilku di bilik sewa, merenung siling dengan dada berombak. Jemputan itu terngiang-ngiang di telinga. Kenapa aku begitu mudah berkata ya? Kenapa aku begitu cepat tertarik? Mungkin karena dia matang. Mungkin karena caranya membuatku rasa istimewa. Dilihat, didengari. Sesuatu yang aku jarang rasakan sejak kecil. Aku menutup mata, menarik nafas panjang. Hujung minggu semakin dekat. Dan aku tahu, langkah yang aku ambil ini mungkin akan membawa aku ke satu perjalanan yang penuh rahasia dan godaan. Hari itu tiba lebih cepat daripada yang aku sangka. Hujung minggu yang aku nantikan dengan debaran. Seolah-olah waktu berlari tanpa menunggu aku bersedia. Aku berdiri lama di depan cermin bilik sewaku yang sempit. Aku mengenakan t-shirt putih ringkas dan seluar pendek jeans biru modern yang aku sesuaikan dengan wajahku. Aku juga kelihatan kemas. Sopan, tidak terlalu berlebihan, tapi entah kenapa, setiap kali aku melihat pantulan wajahku sendiri, jantungku kembali berdebar. Kenapa aku begini? Kenapa aku bersungguh-sungguh hanya untuk bertemu dia? Bisikku dalam hati. Teleponku bergetar. Pesanannya ringkas. Saya tunggu di depan. Tanganku menggigil saat aku melangkah keluar. Di hadapan bangunan rumah sewaku, kereta hitamnya terparkir elok. Cermin tingkap diturunkan, dan aku melihat wajahnya. Tenang, matang, dengan senyuman halus yang membuatku hampir lemah. Aku masuk ke dalam kereta, bau parfumnya segera memenuhi ruang kecil itu. Aroma maskulin yang semakin membuatkan nafasku tersekat. Awak cantik hari ini. Katanya perlahan, sambil melirik sekilas ke arahku. Pipiku merona merah. Aku hanya tersenyum kecil, tidak tahu bagaimana harus membalas. Dia memandu tanpa banyak bicara, tetapi suasana itu sendiri penuh makna. Bunyi engine yang stabil, cahaya jalan yang berkelip di luar, dan jarak yang begitu rapat antara kami semuanya membuatkan suasana dalam kereta terasa seperti dunia kami sendiri. Kami berhenti di sebuah restoran kecil di tepi pantai. Suasananya tenang, cahaya lampu malam bercampur dengan bunyi deruan ombak. Kami duduk bersebelahan di meja kayu, dan untuk pertama kalinya aku dapat melihat wajahnya lebih dekat, tanpa tergesa, tanpa formaliti pejabat. Dia bertanya tentang keluargaku. Aku menjawab sejujur mungkin, tentang ibuku, tentang ayah yang sering bertukar, tentang hidupku yang penuh kekosongan kasih sayang seorang lelaki bergelar bapa. Dia mendengar tanpa menyampuk, matanya fokus padaku, seolah-olah setiap kata yang keluar dari bibirku itu penting untuknya. Dan di situ aku sadar, betapa lemahnya hatiku di hadapan seorang lelaki matang yang mampu memberi perhatian sebegitu. Selepas makan, dia mengajakku berjalan di tepi pantai. Angin malam menyapa wajahku, rambut halusku yang terbangan, dan aku cepat-cepat menekupnya. Dia tertawa kecil. Awak nampak lebih manis bila begini. Bisiknya, aku hanya tunduk, jantungku berdentum kencang. Waktu berlalu tanpa aku sadar. Dan akhirnya, dia memandu aku pulang. Malam semakin larut, jalan sunyi, hanya ada lampu-lampu jalan yang menemani. Di hadapan rumah sewaku, dia memberhentikan kereta.
Tetapi tiada siapa di antara kami yang segera membuka pintu. Sunyi, hanya bunyi nafas kami yang terasa berat. Dia menoleh padaku. Matanya menikam terus ke dalam hatiku. Aku tidak mampu berpaling. Nafasku jadi pendek, tubuhku kaku. Tetapi dalam masa yang sama aku merasakan sesuatu yang tidak pernah aku rasa sebelum ini. Getaran halus yang menguasai seluruh tubuh. Tangannya perlahan-lahan mengusap belakang tanganku. Sentuhan pertama itu membuatkan tubuhku seakan tersentak, namun aku tidak menarik diri. Sebaliknya, aku biarkan. Dia mendekat sedikit, dan sebelum aku sempat berpikir, bibirnya sudah merapat pada bibirku. Dunia seolah berhenti berputar. Ciuman itu, hangat, dalam, penuh perasaan. Pada mulanya perlahan, kemudian semakin dalam, semakin menuntut. Aku merasakan lidahnya menyentuh lidahku, dan aku tanpa sadar membalas. Walaupun hatiku penuh ketakutan bercampur dengan kenikmatan yang tidak pernah aku alami. Kami berciuman lama, mungkin 5 menit, mungkin lebih. Aku tidak tahu. Yang aku tahu hanyalah tubuhku bergetar. Tanganku mengepal pada kain jeans. Dan dadaku berombak kencang. Setiap detik itu terasa seperti sebuah pengakuan. Sebuah pintu yang baru saja aku buka. Dan aku tidak pasti bagaimana untuk menutupnya kembali. Akhirnya dia perlahan-lahan melepaskan bibirku. Nafas kami masih tidak teratur. Dia menatap mataku lama, seolah-olah ada ribuan kata yang ingin diucapkan, tetapi hanya sunyi yang berbicara. Aku menunduk, malu, namun bibirku masih terasa basah oleh sentuhannya. Selamat malam. Katanya perlahan. Aku mengangguk, membuka pintu dengan tangan yang menggigil. Saat aku melangkah keluar, aku tahu malam itu telah mengubah sesuatu dalam diriku. Malam itu, aku langsung tidak mampu melelapkan mata. Aku berbaring di katil, memeluk bantal, dan air mata kecil mengalir tanpa aku sadar. Adakah ini cinta, atau sekadar kegembiraan sesaat? Adakah aku benar-benar menyukai dirinya, atau aku hanya seorang gadis muda yang terlalu hauskan kasih sayang? Aku tidak tahu, yang aku tahu hanyalah satu. Aku tidak mampu menolak tarikan itu. Dan di sanalah aku biarkan persoalan itu tergantung. Tanpa jawaban. Adakah ini cinta, atau sekadar nafsu atau kerinduan? 3 tahun muda, menyaksikan pertumbuhan satu sama lain. Cinta yang Anda berikan begitu berharga. Terima kasih karena mendengar cerita ini hingga ke akhir. Kalau Anda suka, jangan lupa subscribe channel ini untuk menyokong kami menghadirkan lebih banyak kisah menarik yang lain. Tinggalkan komen di bawah, bagaimana menurut Anda cerita ini sepatutnya diteruskan? Atau pengakhiran bagaimana yang Anda bayangkan? Komen Anda sangat bermakna, karena boleh jadi inspirasi untuk episode yang akan datang. Jumpa lagi dalam cerita seterusnya.